يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, dan yang sama-sama dan hormati dan kemuliaan kita Ustaz Muhammad Adami. Alhamdulillah, sama-sama punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sama-sama masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini bersama guru kita dalam taklim yang sudah biasa kita setiap malam Selasa. Tentunya mudah-mudahan berkumpul kita pada hari bisa berkumpul kita dalam taklim, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan juga sekaligus akan mendapatkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi dalam sabdanya, man salaka tariqan sahalallahu man salaka tariqan bi talabul ilmi sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mencari jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa kita mengikuti pada ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua apa yang Allah sudah janjikan di dalam salam bulan Nabi bisa dapati. Salawat dan salam juga tanpa selalu kita kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, dan juga insyaallah kita semua selalu umat yang senantiasa mengajarkan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dibagi oleh Allah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang kami hormati yang sama-sama dengan Allah, begitu marilah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan pengajian kita nantinya insyaallah yang disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Hazami, yang sama-sama kita mempelajari kitab fikih dan hadis Nabi. Tentunya keduanya ini sangat perlu dan penting buat kita. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh guru kita bisa pahami dan sekaligus akan menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani asyara Assalamu wa aqrabuhu Assalamu alaikum Billahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. As-sani asyara, rukun yang ke-12 di dalam salat. Assalamu adalah mengucapkan salam.
berbalik sedikitnya salam. Assalamualaikum adalah lafaz assalamualaikum. Di dalam salam ini juga mempunyai beberapa syarat yang sekiranya salam tersebut ya, sah apabila sudah memenuhi syarat, terkumpul menjadi 10 syarat. Yang pertama, bahwa salam harus menggunakan alif lam ta'rif, namanya alif lam ma'rifah. Kalau seandainya lafaz salam tidak ada alif lam ta'rif, ya bentuk daripada bahasa itu kafir. Makanya salamun alaikum, maka tidak sah. Jadi yang sebagaimana ada alif lamnya assalam baru sah. Tapi kalau salamun alaikum itu biasa karena tidak ada alif lamnya. Yang kedua ada kitab, yaitu yang diajak jarak. Assalamualaikum Assalamualaikum itu hukumnya itu adalah kitab. Kalau kitabnya itu diganti dengan bentuk domir, ya domir jamak misalnya Assalamualaikum, maka tidak sah. Ya, Assalamualaikum harus alaikum domir mufakham. Kemudian yang ketiga syaratnya menggunakan jamak, yaitu kalau menggunakan mufrad atau tasniyah. Mufrad itu tunggal, tasniyah dua. Kalau jamak 3 lebih, ya 3 ke atas. Maka menggunakan selain daripada bentuk jamak tidak sah. Assalamu alaika, assalamu alaikum, jadi tidak sah. Ya, harus assalamu alaikum lebih kotor tapi bentuknya jamak. Kemudian syarat berikutnya adalah bersambung di antara dua kalimat. Jadi tidak boleh menjadikan di antara dua kalimat yang lain. Ya, contohnya seperti assalamualaikum, misalnya ada hukumnya, atau assalamu yang penting itu di dalam kalimat assalam dengan alaikum tidak ada pemisah, ya harus bersambung. Kemudian syarat berikutnya bahwa kalimat assalamu alaikum ini harus mu'alaf. Ya, mu'alaf artinya terus tidak boleh berhenti di antara dua lafaz. Assalamu alaikum, harusnya assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Jadi nggak boleh berhenti itu, ya. Kemudian syarat yang berikutnya bahwa mengucapkan salam harus menghadap kiblat. Tanya ketika bersalam, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti assalamualaikum itu kan harus menghadap kiblat. Kalau seandainya dia ke kanan duluan atau berbarengan, yang ditakutkan ini dan kita mungkin, ya maka tidak sah daripada salamnya. Gitu, ya, jadi harus yakin kalimat assalamualaikum itu menghadap kiblat. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam kalimat assalamualaikum ini tidak bermaksud salam
untuk memberikan obat, ya, tetapi hanya untuk insya. Artinya jangan sekalian saya mau memberitahu bahwa saya dari sini, misalnya ada teman saya di depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekalian gitu, maka tidak boleh. Ya, jadi harus memang ditujukan untuk salam bentuk daripada sholat, ya. Jangan pada yang lainnya. Artinya bermaksud pada lainnya jangan, ya. Sama juga dengan maksud memberi obat kepada yang lain. Kemudian di dalam mengucapkan salam, ya, dalam keadaan duduk, ya, maka tidak sah ketika dalam keadaan berdiri yang belum sempurna duduknya dia sudah menjawab kalimat salam. Ya, memang salam ini adalah rukun yang terakhir. Kemudian juga ada tambahan, ya, artinya di dalam lafaz tersebut setelah daripada tahiyatul akhir, ya, sebagai penutup. Jadi memang harus dalam keadaan duduk. Ya. Berbeda nanti kalau memang sholatnya dalam keadaan berbaring, terletak misalnya, itu boleh karena keadaan sholatnya seperti itu. Jadi kalau dia mampu duduk, maka wajib duduk. Kemudian syarat berikutnya adalah di dalam mengucap kalimat salam, ya, harus kedengaran oleh orang yang mengucapkan kalimat salam, oleh diri kita sendiri. Ya, jangan tidak mengucapkan kalimat salam tetapi tidak mendengar. Ini termasuk daripada rukun kauliyah salam ini, makanya harus kedengaran, gitu ya. Berbeda kalau ketika kita sholat ada suara-suara yang mengganggu, misalnya seperti suara musik atau yang sekarang kita udah seperti normalnya kedengaran, ini ada suara tersebut yang kedengaran, tidak apa-apa maksud maksudnya. Ya. Ini harus yakin bahwa kita sudah harus kedengaran di dalam mengucap kalimat salam. Assalamualaikum. Kemudian syarat yang terakhir adalah menggunakan dengan bahasa Arab, ya. Jadi tidak boleh karena daripada diterjemahkan, ya. Ya, baru saja salam ini ya kalimat yang mudah, ya. Maka nanti juga ada sunnah-sunnah ketika mengucapkan lafaz salam tersebut, ya. Seperti ditandai daripada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Dalam riwayat yang dapat, ya, yang ditambahin, yang ada juga sholat jenazah, ada itu dapat yang mengatakan sunnah wabarakatuh. Tapi selain daripada sholat jenazah ini belum ada artinya ulama belum ada mengatakan itu perkara yang sunnah. Cukup warahmatullahi gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang wajib itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah sunnah. Seandainya yang pertama selesai salam, kemudian gatal orangnya misalnya, maka tetap sah sholatnya. Ya, karena yang wajibnya hukumnya sudah dilaksanakan. Ya. Nanti yang kedua adalah sunnah. Ya, nanti di pasal berikutnya akan disebutkan sunnah-sunnah ketika kita mengucapkan kalimat salam. Kemudian asal asar rukun yang ke-13 at-tartibu adalah tartib. Bagi ta'amala tartahu ka'an sajada qabla rukuhi ba'da salat. Apabila sengaja meninggalkan, ya, seperti dia sujud sebelum rukunya, batal sholatnya. Wa usaha apa ba'da rukuhi lagu. Dan jika dia lupa, ya, urutannya, maka fama ba'da rukuhi lagu, maka apa yang dilakukan setelah tersebut
waktu yang meninggalkannya waktu adalah sia-sia. Fa'in kana kalau qabla an yatiya bi misli atau bi, maka jika ia ingat rukun yang meninggalkannya sebelum melakukan yang seperti itu, ya, maka ia kerjakan rukun itu untuk memelihara tertibnya. Wa illa tamat bihi rak'atuhu wa tadarraka baginya. Kalau tidak, hingga ia kerjakan rukun yang sama dari rakaat yang lain, maka tamat bihi, maka selesai rakaatnya dan mengerjakan rakaatnya yang tersisa dari itu pada akhirnya itu kurang ya. Jadi begini, rukun yang terakhir adalah dalam sholat tartib. Ya, tartib itu artinya sholatnya sesuai urutannya 1, 2, 3 sampai ke 12 rukun di dalam sholat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi para sahabat melihat Nabi sholat, ya seperti ini yang kita lakukan sholat setiap hari, gitu ya. Nah, jadi kalau sholatnya tidak sesuai tartib, ya maka kalau disengaja maka batal. Contohnya ketika sholat isya, kemudian berdiri, kemudian setelah itu adalah ruku, ternyata tidak dilakukan ruku, malah langsung sujud. Nah, itu kan sudah melangkahi dua rukun ruku dan iktidal. Kalau sengaja kita lakukan seperti itu, maka sholatnya batal, ya. Karena tadi disengaja. Nah, berbeda kalau lupa. Nah, kalau lupa mengerjakan rukun, tiba-tiba langsung sujud, maka yang dilakukan itu adalah sujudnya dilakukan, ya, sujudnya dilakukan, tidak terhitung. Ketika dia ingat akan daripada baru tadi saya belum ruku, belum tidak, karena masih belum sujud duluan, berdiri lagi pun langsung, ya, kembali posisi seperti semula, berdiri. Nah, habis itu baru ruku, tidak, habis itu sujud. Nah, jadi sujud yang kita lakukan tadi itu tidak dianggap, ya, maka boleh ditulisin. Nah, kalau memang tadi punya lupa meninggalkan rukun, kemudian balik lagi, maka disunahkan akan daripada melakukan sujud sahwi, ya. Untuk apa? Untuk menambal kesalahan kita. Karena sebabnya kalau sengaja kita lakukan batal sebenarnya, tapi karena sebab lupa itu nggak batal. Ya, maka untuk menambal tersebut dengan cara sujud sahwi, ya. Walau tayammuna aw syakka fi akhir salatihi karena sajdatin min rakaatil akhirati. Dan kalau seandainya yakin atau ragu di akhir salatnya dia meninggalkan ruku dari rakaat yang lain, sajadah dia sujud sahwi. Wa ada tasahhadahu, dan dia mengulang daripada tasahudnya. Ya, gini. Jadi kalau yakin, lalu tadi kayaknya tadi saya rakaat yang ketiga belum sujud yang kedua. Nah, tapi saya sudah merasakan rakaat yang keempat ini turun lagi itu, yang akan daripada meskipun dari suatu tempatnya rakaat yang keempat sudah dilakukan, baru lagi akan daripada melakukan sujud yang kedua.
kedua. Nah, setelah itu baru melakukan sholat rakaat yang berikutnya yang keempat sesuai dengan. Kemudian atau ragu-ragu, ini tadi saya sudah mengerjakan sujud yang kedua belum ya? Ketiga rakaat ketiga misalnya timbul keraguan, maka disuruh sujud lagi. Ya. Harus yakin bahwa kita sudah melaksanakan setiap rukun-rukun yang ada di dalam sholat, baru boleh melaksanakan rakaat berikutnya. Gitu. Kalau ada keraguan atau yakin sudah meninggalkannya, tadi lupa, meninggalkan jadi yakin ya, maka balik untuk melakukan daripada sujud. Artinya rukun yang ditinggalkan. Ya. Kemudian ketika itu ya ulang lagi daripada tasyahudnya. Al-Fiqhiyah Al-Syakabiyah atau Al-Fatih atau dari selainnya atau dia ragu tentang hal itu dari rakaat yang lain atau Al-Fatih maka dia kerjakan satu rakaat lagi. Nah ini kalau kita ragu-ragu tadi yang saya kerjakan di rakaat berapa ya, saya itu kurang daripada rukunnya, nah, itu ya kurang rukunnya, ya maka disuruh nambah rakaat lagi. Ya kenapa? Karena tadi rakaat tersebut tidak dianggap jadinya, ya tidak sah, jadi maka disuruh nambah lagi. Wa iqama ila saniyati, dan jika ia bangun kepada rakaat yang kedua, wa taraka sajdatan, dan dia meninggalkan satu sujud. Fa'inkana jalasa, maka jika dia telah duduk walau istirahati, ya seandainya untuk istirahat, hawa disujudi, maka hendaklah dia duduk sujud. Wa'inna jalasa mutma'inna, kecuali ya, bila dia belum duduk sebelum berdiri, maka hendaknya dia duduk tenang. Cuma disujud, kemudian dia sujud. Untuk memelihara tarjihnya. Ya, jadi ini gambar-gambaran daripada seseorang ketika sholat ini tidak sesuai daripada tarjih di dalam rukun-rukun sholat tersebut. Ya, ini disuruh balik lagi itu untuk mengerjakan daripada rukun tersebut. Wa idzakara tarka ruknin ghairu niyyati wa takbir taharumi, dan jika dia terhindar meninggalkan rukun selain niat dan takbirul ihram ba'da salam, setelah salam ba'da ala sholatihi, dia tetap meneruskan sholatnya. Dan kalau faslu, jika selang waktu yang dekat, walau dia masa najasatan, dan belum menyentuh najis, walau yadurru istidbarul kiblati, dan tidak membatalkan sholat pembelakangan kiblat, walau kalam, dan tidak merusak dengan berbicara sedikit. Wa'inqala rasul walaupun itu panjang kisahnya, istanaba yang mulai sholat dari awal. Begini ya, kalau ketika kita sholat kemudian teringat akan daripada meninggalkan rukun yang ada di dalam sholat, dia ingatnya itu meninggalkan selain rukun niat dan takbir. Takbir ihram maksudnya, niat dan takbiratul ihram. Kemudian kapan ingatnya? Ba'da salam, setelah salam. Assalamualaikum. Waduh, tadi saya kayaknya ada yang kurang rukunnya. Ya, entah itu ruku, sujud, atau daripada Fatihah, maka disuruh nambah daripada sholat lagi. Ya, disuruh mengerjakan sholat rakaat yang ditinggalkan. Kalau itu memang rakaat yang keempat misalnya, maka suruh mengerjakan satu rakaat lagi. Ya. Ya. Jika memang waktunya tidak masih dekat, gitu ya, dari dia salam sampai dia ingat itu masih dianggap buruk, artinya dekat. Berbeda kalau dia ingatnya kalau sudah panjang,
Assalamualaikum, udah diri, udah doa, beringat, waduh, tadi rokat yang kedua kurang ini kurangnya. Nah, kalau begitu Pak, harus ulang lagi sholatnya dari awal. Ya, kalau udah bisa. Ini syaratnya belum lama, belum terpisah antara salat dengan ingatnya dalam waktu yang lama. Artinya dalam waktu yang dekat. Kemudian kedua, belum bersentuhan dengan najis, entah itu dia terkena najis atau perkara yang membatalkan wudhunya, gitu ya. Dan tidak membatalkan meskipun dia sudah menghadap adanya membelakangi kiblat. Ya, kiblat ini ketika dia selesai salat, dia langsung ada tuh ke belakang, artinya menghadap jamaah misalnya makmumnya. Ada memang dia sengaja menghadap arah membelakangi kiblat. Nah, atau memang dia sudah sedikit berbicara. Dan berbicara ya kalau kondangan itu sedikit bicaranya. Nah, berbeda kalau banyak. Nah, maka kalau banyak berbicaranya maka dianggap terputus. Maka disuruh pulang lagi. Nah, daripada sholat tersebut sama daripada ingatnya ketika setelah salam baru ingat pada doa beringat maka disuruh pulang lagi. Ya. Berbeda kalau kita ingat meninggalkan niat dan takbiratul ihram yang pertama. Waduh, tadi saya kayaknya belum niat di sholatnya. Bagaimana? Udah gak diatur sholatnya, harus ulang lagi. Apa tadi belum ingat? Saya tadi belum takbiratul ihram, langsung baca Fatihah aja begitu. Nah, kalau begitu disuruh ulang lagi sholatnya. Ya, paham ya? Jadi ini kita di sholat maghrib. Ya. Kemudian karena terburu-buru langsung ikuti imam. Kemudian setelah imam, setelah salat lupa niat, lupa takbiratul ihram. Bagaimana sikap kita? Ya udah dari akhir sholatnya. Artinya disuruh ulang lagi sholatnya. Kemudian kalau berhubungan dengan niat dan takbiratul ihram. Berbeda kalau ingatnya selain rukun niat dan takbiratul ihram, seperti baca Fatihah, kemudian berdiri, ruku, ketiga, sujud dan sebagainya. Ingat setelah salam kita meninggalkan salah satu rukun tersebut, ya, selain niat dan takbiratul ihram. Ya, maka boleh kita disuruh sempurnakan, artinya boleh disuruh melanjutkan sholat lagi, suruh nambah satu rakaat lagi, gitu ya. Ya, setelah dengan syarat waktunya itu masih dekat dari salam ketika kita ingat masih dekat. Kedua, belum terkena najis atau perkara yang membatalkan wudhu. Nah, yang ketiga, ya, belum melakukan perbincangan yang dianggap banyak. Kalau sedikit boleh nggak? Boleh, masih. Sekarang ukuran sedikit atau banyak berapa? Kita hitung aja. Di dalam sholat kalau berbicara sedikit lupa, itu berapa? 4 ke bawah, 1 kalimat, 2, 3 masih dianggap sedikit. Kalau banyak berarti 4 ke atas, itu dianggap dianggap banyak. Nah, maka bisa membatalkan sholat meskipun lupa, gitu ya. Maka begitu juga setelah salam kita ngobrol baru sedikit, nah, kurang daripada 4 kalimat. Nah, maka dari sedikit maka boleh bisa melanjutkan daripada sholat yang tadi kekurangan, gitu ya. Begitu juga kalau seandainya kita terlalu panjang antara dari salam sampai kita ingat, nah, maka disuruh mengulangi daripada sholatnya lagi. Memang habis itu nambah 1 rakaat, maka disunahkan daripada sujud sahwi. Ya, kira bisa dipahami Pak ya? Kalau kita lupa baca tahiyat pertama pada sholat kedua, kalau membangun posisi kita udah kita pikir dia belum baca tahiyat kita, itu apa yang kita lakukan? Ya, yes. Posisi kita dulu udah
Iya, sholat sendiri atau berjamaah? sendiri. Sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, ya sudah nggak usah balik lagi. Nggak usah balik lagi. Terus kenapa usah balik lagi? Karena kita sudah melakukan perkara yang wajib yang rukun. Kalau tahiyat pertama itu hukumnya sunnah, sunnah akad. Jadi nggak usah kita balik lagi ke posisi tahiyat awal. Ya. Nanti bisa gagal kalau kita memang sengaja berdiri sengaja. Belum tahiyat dulu lagi. Nah, bisa. Beda kalau kita lupa, kemudian berdiri di satu tahiyat awal, kita harus berdirinya karena lupa. Ya kan lupa. Iya, ketika lupa belum tahiyat awal, duduknya juga karena lupa. Artinya kalau dia ingat balik lagi itu batal, maka nggak boleh balik. Ketika dia balik lagi itu lupa, artinya benar-benar dia tahu bahwa itu perkara yang membatalkan, maka boleh. Kalau posisi kita belum sempurna, berdirinya bisa nggak? Ya. Jadi ukurannya kalau dianggap sudah berdiri. Iya. Mana yang lebih dekat antara duduk dengan berdiri? Posisi kita. Kalau yang lebih dekat duduk, maka boleh berdiri. Tapi kalau lebih dekat berdiri, sudah berdiri saja. Nanti kita tunjukkan cara sujud sahwi. Nah, gitu ya. Berbeda kalau berjamaah nanti. Nah, jadi berjamaah adalah Kalau lihat begini Ustaz. kenapa? Misalnya udah rakaat keempat, kita masih bangunnya rakaat lagi, 4, 5. Turun. Kalau Kalau posisi itu berdiri, ya turun, turun lagi. turunkan kalau yakin Pak. Iya, betul, kelebihan banget. Iya. Turun kalau yakin, waduh ini kayak kelebihan turun lagi. Nah, habis itu tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi. Langsung sudah otomatis, langsung udah niat. Dia menambahin. Ketika kita ingat, kemudian bersyarat, langsung tambah satu orang lagi. Udah ada niat. Langsung Allah sudah. Iya. Saya tadi kita dianggap rukunnya apa? Satu rakaat itu dari anggap. Karena kita meninggalkan satu rukun. Nah, gitu ya. Dua kali. Iya. Iya. Ustaz, ada bedanya orang yang jadi imam tadi nggak langsung aturan ada Allah berkabir hasil wasabah. Kenapa? Di dalam hati, tapi kalau kita ikutin langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ada imam, dia Imam. apa dia ngomong di dalam hati Allah berkabir hasil wasabah. Masalah ini. Oh, iya. Ya. Saya udah ikuti, saya udah baca, ya udah langsung Bismillah itu gimana? Apakah ada dikatakan dalam hati nggak apa-apa? Iya, begini ya. Kalau diucapin gimana? Iya, begini. Nah, maka kita harus tahu mana rukun sholat, mana yang sunnah sholat. Kalau perkara sunnah ditinggalkan ke masalah. Lalu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sunnah yang ditinggalkan? Doa diminta ta'awuz langsung bismillah. Bagaimana sikap kita sebagai makmum? Ikutin aja udah. Karena itu perkara sunnah. Kecuali kalau imam tiba-tiba Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kan akhirnya mana ini? Nah, baru udah tuh ya. Kalau dia masih tidak subhanallah, tidak subhanallah, wah ini imam yang ngaco, imam udah ini artinya berpisah dengan imam. Nah, itu paling dia melakukan meninggalkan perkara fardu atau rukun itu bisa membatalkan sholat tidak sah daripada sholat. Jadi kalau masalah sunnah tidak masalah ya. Ustaz, kita sebagai makmum masbuk kan telat 1 rakaat. Pada saat salam kita ikut salam lupa. Nah itu gimana itu ya? Salam. Iya ikut salam karena lupa. Padahal harusnya masih 1 rakaat lagi. Udah terus lagi, tambah lagi, tambah 1 lagi. Tapi 1 lagi langsung ya.
misalnya lupanya kebablasan maksudnya udah wirid gitu. Iya, kalau dianggap ingat ketika salah, kemudian ingat yang terlalu lama, ya udah pulang, baru ingat, tapi saya kurang satu rakaat lagi. Nah, kalau begitu ulang lagi sholatnya, karena terpisahkan di dalam lama. Tapi kalau baru salat terus, satu rakaat ini langsung dari tambahan setelah rakaat. Nah, karena ketika dia melakukan dalam keadaan sengaja, nah itu bisa membatalkan sholat. Nah, saya ikut salat, ada masuk rakaat, maka batal sholat. Karena sengaja dari masuk rakaat. Iya, setelah tambah rakaat, maka silakan sebesar ya sebelum salat. Kalau sholat berjamaah mungkin kalau kita sebagai imam fokus kita lihat. Kalau kita sebagai imam mungkin kita lebih fokus ini karena kalau kita lagi sholat sendiri di rumah yang mungkin nggak bawa jamaah gitu ya. Kadang sudah takbir niat, tapi ketika masuk kayak saya kurang niatnya ini, saya membatalkan pada saat itu. Itu bagaimana punya Ustaz? Niatnya saya ketika sudah membaca Al-Fatihah misalnya, niat saya kayak kurang pas tadi gitu ya. Bolehkah saya membatalkan untuk sholat tadi? Jadi niatnya belum. Iya. Kan karena kalau sholat sendiri kan kita karena tidak bawa jamaah ya. Kecuali si imam memang kita lebih fokus gitu ya. Ini karena kalau sholat di rumah kadang kita kan sudah niat sendiri gitu ya. Tapi kok saya niatnya saya kurang afdol nih ketika niat tadi sehingga saya tidak melanjutkan sholat itu. Saya membatalkan sholat, saya niat dibalik. Itu Ustaz. Seperti itu. Ya, ini niat. Yang begini ya, memang dalam niat untuk ukuran sholat fardu, sholat sunnah, wakota, sholat sunnah mutlak itu ada tingkatannya. Ya, yang penting kita ini udah meyakini memenuhi syarat niat tersebut. Kalau sholat fardu apa tadi? Usolli, ya, fardu maghribi udah cukup Allah Akbar gitu ya. Kalau itu cukupi sudah cukup yakin. Jangan sampai ada keraguan abdul atau tidak abdul, karena kalau abdul itu berhubungan dengan sunnah. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin, dan sunnah namanya itu ada sunnah-sunnahnya. Apakah kita kalau berpikiran seperti itu udah kita batalin aja? Tidak boleh ya, kecuali kalau kita yakin belum niat. Oh, tadi saya niatnya salah, nggak ada usulinya. Nah, kalau misalnya nggak ada usulinya atau nggak ada parfumnya, maksud usuli libur misalnya, maka di dalam niat yang wajib tersebut salah, kurang dari syaratnya, maka sudah batalin. Berbeda kalau kita hanya pemikiran kalau saya kurang menyebutkan sunnah-sunnahnya belum abdul, apa kita batalin? Nggak boleh batalin, karena dianggap niatnya sah. Ya. Di dalam niat ketika kita usolli di hati kita juga saya niat sholat isya semuanya, apa dengan usollinya cukup kan? Kita usolli baru isya'i Allahu Akbar, di hati kita enggak ada niat saya niat sholat isya, dengan ucapan usollinya puasa enggak? Ya, ini makanya lafaz niat tersebut pertama qasdu sayyid wa ta'yir wa ta'yir. Apa qasdu sayyid usolli? Apa ta'yir nama sholatnya yang bisa mengabdi? Apa fardiannya? Fardu atau sunnah? Berarti usolli fardu isya'i itu yang wajib. Kalau kita tidak menyebutkan dan tidak ini ya sah. Usolli doang ya kemudian bisa mengambilnya ya sah usolli. Jadi saat kita usolli kalimat bahasanya ini artinya enggak cukup gitu. Oh, kalimatnya bahasa Arabnya Ya. cukup. Disebut usolli Ya perlu terjemahin semua. Ya cukup lah. Yang penting dalam hati kita usolli fardu isya'i. Udah cukup. iya kan kita biasa yang pakai kalimat usolli fardu isya'i semua begitu. Di hati kita
Saya Ada lihat. kan dengan refleks kita, yang refleks kita usoleh, fardhu isya, arba, rakaat itu begitu. Kemudian di hati kita